Ya, jadi kita sekarang ya sedang melanjutkan pelajaran di kitab Durusulullah Al-Arabiyah jilid 1 ya. Kita sudah selesai latihan ke-6 kemarin ya, yaitu kita membenarkan ya susunan kalimat yang salah menjadi yang benar ya. Kemudian kita masuk ke latihan 7. Di situ ada huruf seru gitu ya, yaitu huruf nida ya. Nah, ketika huruf nida itu ada di depan nama orang, ya misalnya Muhammadun, Khalidun, atau panggilan misalnya Ustazun, Waladun, maka ya baris di belakang yang awalnya domah tain menjadi domah. Misalnya Muhammadun, ya karena ada huruf nida jadi ya Muhammadu, ya. Kemudian Khalidun, ya karena ada huruf nida jadi ya Khalidu. Ustazun gitu ya, yang awalnya eh, apa namanya di belakangnya ya ada domah tain ustadzun ya, jadi karena ada huruf nida jadi ya ustazu. Waladun ya, jadi ya waladu gitu karena ada huruf nida ya. Domah tain menjadi domah di huruf akhirnya ya, baris huruf akhirnya. Kemudian latihannya ya silakan dikerjakan. Eh, Bacalah dan tulislah bersama memberikan baris pada akhir kata-kata berikut ini. Di sini ada kata-kata yang diawali oleh huruf ya, huruf nida ya. Nah, ini akhirnya seperti apa gitu ya, huruf akhirnya. Nah, itu latihannya. Ya, berikutnya kita masuk ke latihan 8 ya. Ikro misal al atiyah summa kawin as'ilatan mislahu musyiron ila suaritalia ya. Bacalah ya contoh berikut ini, kemudian ya bentuklah ya, buatlah ya as'ilah ya. As'ilah itu adalah pertanyaan ya. Pertanyaan semisalnya ya sesuai yang ditunjukkan kepada gambar-gambar berikut. Ya, di sini diperintahkan kepada kita ya, bacalah ya contohnya ya. Kita buman hada. Buku siapa ini? Di sampingnya ada gambar buku ya. Kemudian kita eh, pada bagian yang kosong, titik-titik ya di bawahnya itu, kita disuruh membuat kalimat pertanyaan ya, seperti yang sudah ditunjukkan ya, sesuai dengan gambar-gambar yang ada di sampingnya. Bisa ya? Contohnya kan sudah ada. Kita buman haza. Ya, buku siapa ini? Gitu. Bisa ya? Coba buat eh, apa namanya? Kalimat. Oke, langsung aja coba. Eh, Kata awalnya itu dia tidak tanwin jadinya ya Ustazah. Iya, iya, iya. Kata awalnya tidak tanwin. Betul. Di situ sesuai dengan contoh aja. Misalnya Hmm, eh, kata aslinya itu kan kitabun, ya kan? mm-mm. Kemudian dibuat pertanyaan jadi kitabu man haza. Buku siapa Oh, ini? Ya, gitu. Coba yang gambar pena ini. Ada yang mau coba? berarti kalau kalimat pertanyaan dia Benar, tidak Ustazah. tanwin juga berarti ya. Iya, iya. Sesuai dengan contoh. Ya. Saya mau coba, Ya, Ustazah. ya silakan. Sama kan ya, Ustazah, sama atasnya ya. Iya, iya, Qalamu man haza. eh, iya, pena siapa ini? ya betul. Nah, yang berikutnya ada tiga Eh, gambar itu ya. Sebetulnya ada tiga gambar.
Setelah pena itu adalah baju. Komis. Ya, Apa Ustazah? Komis ya? Komisu. iya, Komisu man haza. ya. Artinya, Baju siapa ini? ya baju siapa ini? Nah, Bai, seterusnya itu gambar bai, rumah. baitu, Silakan. baitu man haza. Baitu man Ya, haza. Rumah siapa ini? ya. Terus kalau panjang tuh apa ya? Saya lupa. Ini apa tempat tidur? Sarirun. Sariru man haza. Eh, Tempat Sariru. tidur siapa ini? Ya, Man sariru haza. man haza. Ya, oke. Yang lainnya bisa ya? Insya Allah Ustazah. Ya, ya. Nah, kemudian, oh, yang lainnya sudah ini ya, sudah bergabung ya di sini. Nah, kita ke latihan 9 sekarang. Latihan 9. Di situ ada eh, ada kata ismun ya. Kemudian di sampingnya titik duanya itu ada kalimat ismul waladi Muhammadun wa ismul banati Zainab ya. Ismun itu adalah nama ya. Ya, jadi ismul walad ya, ismul waladi ya, nama anak laki-laki itu Muhammadun, Muhammad. Wasmul banati dan nama anak perempuan itu Zainab ya. Kemudian eh ismul di bawahnya ismul mudarisi Hamidun. Nama guru itu adalah Hamid. Masmul mudir, apa nama kepala sekolahnya? Ya. Kemudian yang di bawahnya Ibnun. Ibnun tuh anak laki-laki ya. Ibnu Khalid ya, anaknya Khalid fil madrasah di sekolah. Wabnu Hamidin dan anaknya Hamid fil jamiah di fakultas. Ibnul Mudarisi anak laki-lakinya guru fil fasli di dalam kelas. Aina Ibnul Mudaris, Aina Ibnul Mudir, di mana anaknya kepala sekolah, gitu ya. Nah ini ya, jadi ada bacaan di atas itu ya, Mbak-mbak gitu ya. Nah kemudian ada perintah ya. Ikro mayali mura'iyan qawaida natki hamzatil wasol. Ya, jadi di situ ada apa nah perintah bacalah apa yang berikut ini sesuai dengan yang dilihat kaidah ya pembacaan hamzah wasol ya di situ tadi ada hamzah wasol ya. Hamzah wasol itu adalah kalau saya baca gitu ya ada kata ismun ya ismun itu kan diawali dengan hamzah ya. Nah, kemudian di depannya itu ada wa. Jadi membacanya bukan wa ismul banati, tapi wasmul banati. Zainabun. Ya kan gitu. Karena di situ ada hamzah wasol di situ. Jadi bacanya itu kan bukan wa ismul banati Zainab, tapi wasmul banati Zainab gitu. Nah, kemudian yang di bawahnya sama juga gitu ya. Ismul mudarisi Hamidun. Nama bapak guru itu Hamid. Ya, kemudian di sini ada huruf mim, huruf ma, ya. Maka kemudian cara membacanya itu bukan ma ismul mudir, tapi masmul mudir. Ya, masmul mudir. Ya, apa nama kepala sekolah itu? Nah, sama dengan eh, kata yang sama dengan ismun yang punya hamzah di depannya itu adalah ibnun. Di kalau kalau di depannya kan tidak ada huruf apa-apa ya. Nah, yang baru ada huruf itu kan ada huruf waw ya di tengah ya. Jadi bukan wa ibnu ya. Kalau di awal kan nggak ada huruf di awalnya. Jadi ibnu Khalidin dibaca biasa aja ya. Ibnu Khalidin fil madrasah ya. Nah, ketika ada huruf waw
ya, maka kita tidak membacanya wa ibnu Hamidin, tapi wa bnu Hamidin fil jami'ah, ya. Putranya Hamid itu di fakultas. Nah, sama juga dengan yang baris berikutnya ya. Ibnul Mudarrisi fil fasli. Putranya guru itu di kelas. Aina Benul Mudir gitu. Nah, karena ada kata di depannya, maka kita tidak membacanya Aina Ibnul Mudir, tapi Aina Benul Mudir. Nah, gitu ya. Paham nggak sampai di sini? Hamzah wasol itu. Berarti Insyaallah dia Ustazah. awalannya itu huruf jar atau apa Ustazah? Bisa huruf yang di mana tuh? Bukan Yang huruf jar ini mengawali. berarti. Jadi Huruf huruf waw apa? itu bukan huruf jar. Ya, jadi di sini ada huruf waw, ada huruf ma, ada Mm-mm. apa aina gitu ya. Nah, jadi dia dia itu tidak alif hamzah wasolnya hamzahnya itu diwasolkan, diteruskan, Oh, tidak berarti dibaca. awalan huruf apapun kalau misalkan ada selipannya huruf hamzah wasal dia langsung gitu. Iya. Heeh. Jadi hamzah wasol itu maksudnya hamzah yang diteruskan gitu ya, tidak dibaca. Ah, mati ya Ya. gitu berarti. Ya. Nah, makanya kita kan ada latihan di sini ya. Bacalah apa yang berikut ini ya. Diperhatikan kaidah pembacaan hamzah wasolnya. Ikro mayali mura'iyan qawaid ya. Natki ya. Hamzatil wasoli ya. Jadi bacalah apa-apa yang berikut ini sesuai dengan kaidah pembacaan hamzah wasol. Nah, coba ini dibaca nomor satu. Saya contohkan dulu ya misalnya Ibnu Muhammadin fil Irak ya, kemudian Wabnu Hamidin fil Hindi. Begitu contohnya ya. Artinya apa? Putranya Muhammad di Irak dan putranya Hamid di India. Gitu. Bisa dipahami? Insya Allah Ustaz. Ya, nah coba dibaca. Saya gilir aja ya, Mbak Windri, Mbak Siti, Mbak Ika, Mbak Rani, ya. Ini ada berapa soal nih? Ada 6 soal ya, gitu. Nah, 5 coba. berarti kan tadi nomor satunya udah. Iya, nomor satunya sudah. Siapa? Nomor dua. Saya aja deh. Ya, boleh. Horoja benu Horoja benu tobibi minal baiti. Ya, artinya? Eh, anak laki-laki dokter itu keluar dari rumah. Ya, betul. Nah, sekarang nomor tiga. Ya, betul tadi nomor dua. Khoroja benut tobibi minal baiti. Telah keluar putranya dokter itu dari rumah. Nah, sekarang nomor tiga. Mbak Siti, bisa? Ustazah. Oke. Ya. Bentar, Ustazah. Yang nomor 3 ya Ustazah. Ya, silakan. Zahaba ibnu tarihin tajirin ila sawaku sawaku ya Ustaz. Tasuki. Oh, ila suqi. Ya, Suq. artinya Oh, bukan ya. ilasuki, pasar, pedagang, tajir itu Oh, pada pasar. pedagang. Oh iya, baik. Eh, pergi pergi iya ya, pergi kemana ya? Ya, telah pergi, Zahab. Telah Zahaba telah pergi, pergi, pergi anak pedagang itu ke pasar. ya, gitu ya. Zahaba be'nut tajiri ila suqi. Ya, telah pergi putranya pedagang itu ke pasar. Nah, sekarang nomor 4. Saya Ustazah. Ya, silakan Mbak Ika. Ismul Ismul muhandisu Faisolu. Nah, itu apa?
itu mudhof ilaih ya, kata yang bersandar dan disandari ya. Berarti apa? Kata yang pertama huruf akhirnya doma. Nah, kata yang kedua huruf akhirnya berarti apa? Kasroh. Kasroh. Berarti kasroh ya. Nah, sekarang coba diulang Mbak Ika. Ismul muhandisi. Nah, jadi kita masuk ke pelajaran berikutnya yaitu huruf ya, harf kata bantu. Modul latihan 8 itu nanti membahas tentang harf atau kata bantu. Nah, di sini ada beberapa macam kata bantu atau harf ya. Yang pertama huruf jar. Ini kita sudah mengenal huruf jar ya di kitab Durusul Lughoh ya, huruf jar, huruful jar. Ya, nah huruf jar ini ada beberapa macam ya. Ada min artinya dari, ada ila artinya ke, kemudian ada an tentang ya atau dari, ala atas, di atau dalam, rubba terkadang, bi dengan ya, ka seperti, li bagi ya, milik ya, munzu sejak. Nah, biasanya ya isim yang terletak sesudah huruf jar ini ya, dia lazimnya berharokat kasro. Misalnya pada kalimat minal baiti ilal maktabi. Dari rumah ke kantor. Ya, itu min adalah huruf jar, ya, dia mengkasrohkan isim yang di depannya, ya. Tanda kasroh, tanda jarnya adalah kasroh di akhir ya. Jadi minal baiti, ya. Kemudian ila juga begitu, dia juga mengkasrohkan ya isim huruf akhir ya, huruf akhir pada isim di depannya, ilal maktabi gitu ya. Ini contohnya jelas ya. Iya, Ustazah. Ya, bisa Jelas, ya. Ustazah. Ya. Berarti kata selanjutnya dia biasanya alif lam ya, Ustazah? Ya, bisa mudof ilaih gitu. Kalau dia bukan Oh, huruf, kembali ke mudhof ilaih. bukan isim tunggal ya. Misalnya isim Hmm, berdampingan bisa jadi hmm, dia tidak alif lam kan, seperti mudof ilaih misalnya. Tidak ya. mesti juga. Berarti kalau nggak alif lam dia eh, kasroh tanwin ya gitu ya? Ya, gitu ya. Oh Nah, iya ya. kemudian sampai di sini jelas yang lain huruf jar? Insya Allah jelas, Ustazah. Ya, jelas yang lain Mbak Sofia, jelas? Insya Allah aman Ustazah. Ya, aman ya. Nah, kemudian huruf nasab, huruful nasbi. Ya, huruf nasab ini adalah terdiri dari 6 ya, 6 huruf. Izan jadi, an bahwa, kai agar, lan tidak akan pernah, hatta sehingga, rikai agar. Jadi dia huruf nasab itu adalah tugasnya menasobkan fiil mudori. Nah, sehingga kemudian fiil mudhari itu huruf akhirnya itu berharokat fathah. Ya, misalnya uridu, saya ingin, nah, ada huruf nasabnya, an, ya. Setelah huruf nasab itu fiil mudhari, maka fiil mudhari'nya itu huruf akhirnya menjadi fathah. Yang tadinya ashabu, jadi karena ada an di depannya, jadi an ashaba. Ilal masna'i. Ya, uridu saya ingin an azhaba ilal masna. Saya ingin pergi ke pabrik gitu. Jadi situ an ya, an itu huruf nasab, dia menasabkan fiil mudhari ya di depannya ya, di mana tanda nasabnya adalah eh, huruf akhirnya itu berbaris fathah. Yang tadinya ashabu ya menjadi karena ada huruf an di depannya jadi an ashaba gitu ya. Sampai di sini jelas? Itu berarti hanya fiil mudhari aja, Ustazah.
Ya, hanya fi'il mudhari. Oh iya. Jadi dia kalau an itu pasti ketemunya fi'il mudhari, bukan fi'il madi. Gitu. Oh iya. Dari artinya aja dia udah sedang ya. Ya, ya. Nah, kemudian yang lain gimana? Insya Allah Ustazah. Yang ada yang bingung nggak? Ada yang bingung? Belum Ustazah. Nggak bingung lagi? Belum. Gimana? Ya berarti ada huruf jar, ada huruf nasab, ada huruf yang ketiga ini adalah huruf jazm. Ya huruf jazm itu apa? Ya, huruf jazm itu adalah huruf yang terletak sebelum fi'il mudhari juga. Kemudian dia menjazmkan fi'il mudhari. Tanda jazm fi'il mudhari itu adalah sukun di akhirnya. Jadi kalau ada fi'il mudhari terletak setelah huruf jazm, maka fi'il mudhari tadi huruf akhirnya itu jadi sukun, gitu ya. Nah, huruf jazm ini ada 6, ada lam atau yang artinya tidak atau belum, alam tidakkah atau belumkah, lama belum, alama belumkah, li ya hendaklah ya, atau lam sukun misalnya ya. Kemudian la jangan ya. Ini huruf jazm ini pasti gitu ya dia sebelum fi'il mudhari. Contoh misalnya lam yastaikis gitu ya. Lam yastaikis. Yastaikis itu fi'il mudhari. Nah, karena ada huruf lam, asalnya dari yastaikizu. Karena ada huruf lam jadi yastaikis. Al-auladu munzus sabah. Ya. Lam yastaikis belum bangun, belum bangun. Al-auladu munzus sabah. Anak-anak sejak subuh. Ini huruf jazm ya. Huruf jazm itu berarti ketemu fi'il mudhari dia mensukunkan huruf akhir dari fi'il mudhari tadi. Gitu. Tadinya kan tidak sukun ya. Yastaikizu, istaikozo, yastaikizu. Tapi karena ada huruf jazmnya, jadi fi'il mudhari ini menjadi huruf akhirnya menjadi sukun. Sampai di sini bisa dipahami ya? Insya Allah Ustazah. Insya Allah Ya, bisa yang Ustazah. lain gimana? Yang lain? Mbak Ika, Mbak Rani lagi sakit ya. Mbak Insya Sofia Allah. mungkin jari, ya? Insya Allah Insya Ustazah. Allah. Ya, jaringan masih lancar ya? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Nah, sekarang huruf nida. Nah, huruf nida ini adalah huruf seruan. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya di kitab Durusulughoh. Misalnya, ya, wahai. Ayyuha, ayyatuha, wahai. Sama aja ini kan. Bisa ya, ayyuha, atau ayyatuha. Ya, kemudian eh, kalau huruf nida gampang ya, cuma dua itu. Ada huruf kosam. Huruf kosam itu huruf sumpah. Ya, misalnya wa demi, di demi, ta demi. Jadi ada tiga huruf kosam. Ada wa, ada bi, ada ta. Nah, biasanya huruf kosam ini ketemu dengan isim. Nah, kalau dia ketemu dengan huruf kosam ini, maka isim itu huruf di belakangnya menjadi huruf kasroh. Gitu. Berbaris kasroh. Contohnya, ya, wal asri. Demi masa. Itu bukan wal asru, tapi wal asri. Atau misalnya kata wallahi, ya kan? Tallahi, billahi, demi Allah ya. Wallahi, bukan wallahu, ya. Bukan taulahu, bukan billahu, tapi wallahi, billahi, tallahi, gitu. Jadi dia ketemu isim itu kalau ketemu huruf kosam, jadi huruf di belakangnya itu jadi kasroh. Ya, sampai di sini paham ya?
Nanti untuk menentukan kan kalau wa itu bisa diartikan dengan juga ya, Ustazah. Bi Wa juga. bisa Eh, dan, dengan, dan. di dengan Wa ya. dan Wow bi itu dengan, dengan. itu dengan. Ya nanti lihat aja gitu ya apa isimnya isim apa. Kalau apa sumpah ini kan dia dengan kalau Allah dengan makhluknya ya. Kalau manusia dengan Allah. Ya itu biasanya Mm-mm. banyak di Al-Quran. Huruf qasam ini biasanya banyak di Al-Quran. Kan kalau Allah bersumpah dengan nama makhluknya. Misalnya wal asri. Nah kalau manusia bersumpah hanya dengan nama Allah. Berarti kalau di depannya ada huruf, ada kata Allah ya berarti itu wawunya waw qasam. Jadi lihat dulu arti Lihat dari isim konteks ya, tersebut ya. konteks ya. Gitu ya, konteks kalimatnya. Ya, ya bisa dipahami ya sekarang? Bisa dipahami ya, Mbak-mbak Insya ya? Allah. Ya, Ya, nah sekarang Ustazah. huruf istifham, huruf kata tanya. Ya, ada aina di mana, kaifa bagaimana, limaza kenapa, mata kapan, man siapa, ila aina ke mana, kam berapa, ma apa, maza apa yang, apakah, hal apakah. Gitu. Apakah ini ada dua, ada hal, ada a. Ini kan kita sudah belajar contohnya ya, kalau a penggunaan a, ya kan? Termasuk tadi kan kita belajar durusulullah itu ya, kita bu, ya mahaza gitu ya. Buku apa ini? Atau kitabu manhaza. Buku siapa ini? Nah, kemudian yang ketujuh, huruf nafi. Ya, berarti hurufnya menafikan, meniadakan. Contohnya la, tiadalah atau tiada. Ma, tiada, tidaklah. Nah, ini apa? Huruf menafikan tuh huruf yang meniadakan. Gitu. Kemudian ada huruf atof, huruf sambung. Ya, ini biasanya huruf sambung itu adalah yang menyambungkan dari satu kalimat ke kalimat yang berikutnya. Gitu ya biasanya. Bedanya apa waw dengan waw atof dengan waw sukun. Kalau waw sukun itu tidak menyambungkan apa kalimat sebelumnya. Tapi kalau huruf atof dia menyambungkan dengan kalimat yang sebelumnya. Itu aja bedanya. Ya, misalnya di sini huruf atof itu huruf sambung ya, kata sambung. Ada waw dan au atau fa maka am ataupun bal tapi walakin ya tetapi summa kemudian la tidak juga. Nah, itu ya huruf atof huruf sambung ya menyambungkan satu kalimat dengan kalimat yang berikutnya. Kemudian huruf taukid fungsinya untuk menegaskan. Misalnya kode sungguh la sungguh misalnya dalam kalimat laqad kana lakum ya fi rasulillahi uswatun hasanah. Di situ sungguh-sungguh berarti penekanannya banyak. Inna sesungguhnya ya anna bahwa sungguh ya. Biasanya kode mendahului fiil ya. Nah, ini bedanya ya. Jadi kalau kode ya itu di depannya itu adalah fiil ya. Sementara kalau inna dan ana biasanya di depannya itu adalah isim. Ya, kalau kode itu misalnya kode aflahal muf, kode aflahal muflihun. Sungguh telah beruntung orang-orang kode aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Aflaha itu kan fiil ya. Kalau anna, inna itu di depannya misalnya inna akromakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian. Ya. Itu isim biasanya anna. Sesudah huruf anna, inna itu adalah isim. Ya. Kemudian huruf yang ke-10 huruf istisna, pengecualian. Pengecualian, illa. Huruf
eh, yang berikutnya huruf syarat. Lau, kata kalau. In, jika. Iza, apabila. Ini huruf syarat ya. Lau, in, ida. Ya. Kemudian yang terakhir huruf yang mengandung makna akad. Sa, akan, saufa. Ya, akan juga. Ini biasanya bersambung dengan fiil ini. Fiil mudhari ya. Gitu. Nah, sampai di sini. Selesai ya pembahasan huruf. Ada yang mau ditanyakan dulu, Mbak-mbak? Ada yang mau ditanyakan dulu tentang huruf? Yuk, silakan. Nggak ada berarti ya? Sudah paham semua? Insya Allah Ustazah. Yang Tinggal lain, Mbak ngafalin. Sofia, Mbak Ika. Oh ya, menghafalin ya. Insya, Ya, insya Allah Mbak Rani. Ustazah. Ya, Mbak Ika, Mbak Mbak Siti gimana? Insya Allah Mbak Siti Ustazah. gimana? Oh ya, paham ya. Gimana? Nah, sekarang kita latihan. Gitu kan, latihan bagaimana mengcombine huruf tadi di dalam sebuah kalimat. Ya, kan kita sudah belajar membuat kalimat. Nah, ini coba ada latihan 8 nih. Yang pertama, kami akan minum teh. Ya kan? Akan. Apakah Anda laki-laki belum makan daging-daging? Nah, ini di-combine. Ya, kalau kemarin kita membuat kalimat. Ya, sederhana. Nah, sekarang di-combine dengan huruf. Jangan Anda laki-laki masuk kamar hingga Anda laki-laki membaca surat kabar. Nah, kalau yang pertama ini nomor 1, kami akan minum teh. Kira-kira huruf apa yang dipakai? Nah, di situ kan yang dibuat huruf kapital tuh berarti itu huruf. Huruf apa tuh? Nomor 1. Kan? Ayo, Huruf huruf apa? itu. Saufa. Ya. Nah, sekarang nomor 2. Yang lain paham ya? Yang lain? Yang lain paham nggak? Mbak Sofia, Mbak Siti, bagaimana? Gimana Mbak Siti, Mbak Sofia, Mbak siapa nih? Tapi penempatannya itu Ya, dia nanti nyatunya sama minumnya apa sama kaminya Ustazah? ya nyatunya dengan minum. Oh, dengan minum. Ya akan minum kan? Ya. Nah, ini Jadinya coba apa nanti dibikin ya terjemahannya dalam bahasa Arab, ya kan? Nah, nomor 2 ini misalnya, apakah Anda laki-laki belum makan daging-daging? Gitu. Nah, ini masuk huruf apa? Apakah huruf apa ini? Hmm, istifham. Istifham, Bukan ya. nih. Kemudian Iya benar. belum? Iya benar. jazm ya Ustazah. Ya, Belum. jazam, ya. Nah, sekarang nomor 3. Jangan Anda laki-laki masuk kamar hingga Anda laki-laki membaca surat kabar. Itu kira-kira huruf apa? Huruf jazm. Jazm bukan Ustaz. Hingga. Jazm. Hingga, coba. Oh, Hingga. hingganya. Jangan. Hingga. Kalau jangan laki-laki kan kalimat Ah, larangan. Ya. Ah, Hingga ya. apa? Huruf apa ini? Hingga. sehingga itu Nasib nasam. ya. Ya, Nasem. huruf nasab. Nasib. Ya. Nomor 4.
Kenapa kalian laki-laki telah membuka lemari? Mana huruf ya? Mana pakai huruf apa ini? Telah, telah itu apa ya? Huruf apa? Ya, kenapa? Ini kan pertanyaan, berarti pakai huruf apa? Istifham. Ah, istifham. Nah, sekarang nomor 5. Kapan mereka laki-laki akan memadamkan radio? Pakai huruf apa? Istifham. Karena Istifham juga. tanya Ya. Nah, sekarang bagaimana nomor 6? Bagaimana kalian perempuan telah mengubah channel-channel? Huruf apa? Istifham juga. Istifham juga. Ya. Nomor 7. Kita sedang menonton pameran di Kairo. Dan Ya, huruf apa ini? Huruf apa? Kira-kira di mana tuh? Hurufnya apa? Nah, coba ya. Nanti silahkan dikerjakan ya, Mbak-mbak adik-adik. Ya. Ini berarti dikombin dengan huruf. Kita kan sudah punya dasar membuat kalimat sederhana. Nah, sekarang kita combine dengan huruf tadi, gitu. Sesuai yang sudah dipelajari. Nah, nomor 7 ini pakai huruf apa? sedang menonton huruf jar bukan Ustazah? Ya, huruf jar ya, gitu. Huruf jar ya. Nah, yang lain gimana? Siap ya, bikin kalimat ya. Ustazah nomor satunya boleh dicontohin dulu nggak? Cara masukin Nomor ke satu, kata minumnya. nomor satu, baik, nomor satu. Kami akan minum teh, ya. Berarti kami di situ apa? Nah, nu, Bahasa Arabnya nahnu ya. Akan minum. Ini fiil madi apa fiil mudhari? mudori. mudore, Mudhari ya. Sekarang kita fokus aja ke kami akan minum. Jangan fokus ke tehnya. Berarti kalau eh, ini mudhari ya, eh, kata asal dari fiil mudhari dari minum apa? yashrobu, Yashrobu. syariba, Ya. yashrobu, ya. Ya. Kalau dia akan berarti yang dipakai syariba apa yashrobu? Yashrobu, Syariba. Yashrobu. Nah, sekarang domirnya apa? nahnu, Apa? Domir nah apa kami apa? nashrobu, Nah, nashrobu, nasrobu. Di situ ada akan di situ. Berarti apa? Nasrobunya ditambahin apa? Di depannya. Huruf apa? apa? Huruf. Kalau akan tadi apa? Tadi nomor satu hurufnya huruf Huruf apa tadi? Saufa, Begitu Saufa. gitu ya. Atau saufa nasrobu asyaya. Atau sanasrobu saya. Gitu. hmm. Jadi huruf depannya Saufa ditambah lagi dengan saufa ya, atau sa ya, gitu. dosa gitu. Nah, itu ya. Berarti, mm-mm. Berarti eh, dia kaidahnya dia tetap kata utamanya yang minum itu disatukan dengan domir, kemudian nanti diawali dengan kata yang tadi huruf tadi ya, Ya, begitu. huruf-huruf tadi. Oh iya, Ah, ah. baik Ya, itu Ustazah. contohnya ya. Nah, coba yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Coba dikerjakan. Di PR-kan aja ya. Ya, Ustazah. Ya. Gimana, Mbak Siti? Sulit nggak? Bingung nggak?
Insya Allah Ustazah harus sambil Ya, buka-buka ini. harus. Dicoba dulu ya, Mbak Sofia. Ya, masih Berarti nanti lupa-lupa. setiap berarti nanti setiap hurufnya itu di depan sebelum kalimat ya Ustazah. Ya, belum tentu di depan Ah, gitu ya. Kadang-kadang dia di tengah, tergantung. Kadang-kadang di depan. Kayak pertanyaan kan pasti di depan. hmm. Ya, coba coba di ini dulu aja. Coba dibuat dulu aja. Misalnya kalau kenapa, Eh, kapan, Oh, bagaimana itu pasti di iya, depan itu di hurufnya. depan. Tapi kalau yang tadi sehingga berarti di tengah-tengah kalimat Iya, gitu Ustazah. iya, Oh, iya, 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 iya. ya, gitu ya. Ya, baik. Mungkin kita akhiri saja, ya. Apa? Ya silakan nanti diendapkan dulu ya, diendapkan.